Panglima Koarmada RI membantah penggunaan senjata rakitan dalam kasus penembakan bus rental di rest area kilometer 45. Namun, sejauh ini bagaimana pengawasan penggunaan senjata api oleh aparat? Kami bahas bersama Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Bergabung juga pengamat militer dari ISES, Hairul Fahmi melalui sambungan dalam jaringan. Selamat malam, Mas Fahmi. Pak, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hairul. Malam. Terima kasih Pak Syamsu sudah hadir, juga Mas Hairul. Saya ke Pak Syamsu dulu. Sebenarnya kan kalau bicara soal evaluasi penggunaan senjata api, ini bukan kasus pertama. Betul. Setiap ada kasus, pasti kami mewawancari DPR, ada evaluasi lagi. Nah, sejauh mana sebenarnya evaluasi ini berjalan? Apa realnya? Yang pertama, kita melihat bahwa peristiwa ini adalah bukan yang pertama. Yang kedua, peristiwa ini melibatkan para pihak yang tidak setara. Antara TNI sebagai institusi negara juga dan sipil. Ya. Yang ketiga adalah ini menjadi tanda bahwa ternyata proses yang sudah berkali-kali terjadi ini yang melibatkan polisi, melibatkan TNI, melibatkan polisi-polisi, tentara dan warga dan lain-lain, itu menjadi indikasi bahwa memang ada yang tidak update, bukan hanya dalam konteks hubungan antara sipil militer dan sipil polisi dan militer, tetapi yang paling penting adalah aturan-aturan itu sudah tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kita bicara case ini, bagaimana mengupdate SOP-nya, ini memang berbeda banget antara SENPI yang dimiliki oleh TNI, SENPI yang dimiliki oleh polisi, SENPI yang dimiliki oleh sipil. Ya. Karena memang tujuannya berbeda-beda. Kalau yang dimiliki oleh sipil, orientasinya itu adalah membela diri, olahraga, koleksi, dan lain-lain. Kalau yang polisi ini, orientasi utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau TNI, orientasi utamanya itu menjaga keamanan negara. Dan prosesnya juga berbeda. Kalau polisi itu untuk melumpuhkan, kalau sipil itu mungkin untuk pas sebagai sniper misalnya, kalau TNI memang untuk membunuh. Tapi bukan untuk warga sipil. Kalau di kasus ini kan jadi dalam keadaan untuk memastikan keamanan negara. Nah, dalam proses itu kemudian ada beberapa yang memungkinkan untuk memiliki SENPI dan membawa keluar dari kedinasannya. Seperti yang Mas Hairul sampaikan tadi itu bahwa harus terukur, harus ada perintah, harus ada tujuannya membawa keluar dari markas. Apalagi seorang ADC misalnya. ADC itu penting untuk diteliti. Siapa yang dia kawal? Nah, kalau evaluasi dari DPR sejauh mana? Kalau menurut saya ini yang penting untuk dievaluasi sekarang ini adalah aturan-aturan bukan hanya dalam konteks SOP penggunaannya, tetapi memang kapan boleh membawa senjata api, kapan tidak boleh keluar senjata api itu, termasuk soal ADC tadi. Sejauh ini belum diatur secara belum, detail. karena di revisi undang-undang TNI lagi jalan nih. Ada beberapa yang sudah kita pastikan akan direvisi, umur pensiun TNI, kemudian bidang lingkup tugas di luar militer yang boleh untuk para perwira-perwira dan beberapa materi lain. Termasuk soal penggunaan senjata? Belum, tapi mungkin saja dengan banyaknya kondisi-kondisi aktual yang terjadi belakangan ini, bisa saja itu kemudian menjadi bagian dari pembahasan. Paling tidak menjadi rekomendasi pelengkap bahwa di undang-undang ini mesti ditindaklanjuti dengan peraturan Kementerian Pertahanan atau peraturan Panglima TNI atau aturan-aturan teknis yang lainnya. Yang intinya adalah memastikan bahwa ruang lingkup tugas militer itu adalah menjaga keamanan negara. Oke. Nah, kalau dari ISES lihatnya apakah tadi aturan teknisnya kan detailnya belum ada, apakah ini perlu masuk ke revisi Undang-Undang TNI atau aturan teknis apa yang bisa mengakomodasi ini, Mas Fahmi? Iya, saya kira secara prinsip perlu dimasukkan dalam Undang-Undang TNI ya, terkait dengan terutama terkait dengan tanggung jawab moral dan profesional ya. Ya, dalam kaitannya dengan upaya kepatuhan terhadap hukum, kemudian terkait dengan ini tadi pengendalian diri dalam penggunaan senjata api gitu ya, itu saya kira perlu lah diatur dalam undang-undang dalam perubahan undang-undang TNI dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan yang lebih teknis terkait dengan SOP ya, terkait dengan juga dengan mekanisme yang bagaimana seorang prajurit
diizinkan atau dibolehkan membawa senjata api, ya, tadi yang saya sampaikan bahwa apa namanya ruang dan waktu kewenangan itu digunakan itu supaya jelas gitu ya, itu penting gitu. Betul. Karena kalau alasan apa namanya alasannya hanya bahwa dia ajudan kemudian dia senjata Melekat begitu ya? api itu melekat. Nah ini kan aktivitasnya sedang aktivitas pribadi, tidak bersama pimpinan yang dikawal gitu ya, Situ sehingga poinnya. alasan itu sebenarnya juga menjadi tidak relevan begitu. Ya. Betul. Nah, Setuju Mas Heru. ya. Tapi sebenarnya sudah ada aturannya karena sudah ada peraturan Menteri Pertahanan. Nah, jadi Ya. tinggal diupdate. Diupdate-nya ini yang kalau nggak salah peraturan Menteri Pertahanan ini tahun 2010. Jadi sudah 15 tahun yang lalu. Dinamikanya sudah banyak sekali. Tapi pada praktiknya kan ini tidak berjalan dengan baik. Artinya harusnya itu dibawa kondisi kedinasan. Tapi ini Betul. tidak, dan tidak ada yang mengawasi sejauh ini. Kalau dalam praktiknya di Iya. lapangan. Iya. Kalau Praktek pengawasan itu pengawasannya yang atasan saya kira langsungnya. kurang. Atasan Udah langsung pasti maksudnya ya. Udah pasti. Oke, nah kalau Mas Fahmi untuk pengawasan ini bagaimana, kan sebenarnya ini tanggung jawab seperti yang Pak Syamsu tadi bilang, ini harusnya atasan langsungnya yang mengawasi, tapi pada praktiknya di lapangan kan ini bukan kasus pertama yang terjadi, Mas. Betul. Ya, terutama dalam atasan sebagai apa namanya dikaitan dengan atasan langsung ini ya. Ya, Praktek pengawasan ini memang saya kira agak lemah ya, karena mereka lebih banyak berinteraksi keseharian, terus kemudian interaksi itu tentu saja menyebabkan adanya kemungkinan kelonggaran dalam pengawasan karena faktor trust dan lain sebagainya ya, itu menyebabkan adanya kelonggaran. Padahal ini yang saya kira itu memunculkan risiko-risiko tadi gitu ya, yang semestinya tidak boleh membawa atau harus dengan izin dan perintah gitu ya. Jadi tidak perlu izin dan perintah. Misalnya dalam konteks kemarin ya, penembakan di tol, membawa senjata api ini di luar dari ruang, bukan sekedar keluar di luar ruang kedinasan gitu ya, tapi dia sedang keluar kota. Nah, itu mestinya dia dibekali dengan surat izin perjalanan. Izin perjalanan itu biasanya itu mencantumkan apakah dia membawa senjata atau tidak, dan apakah senjata itu jenis apa, amunisinya berapa, itu dicantumkan dalam izin perjalanan itu. Betul. Gitu. Jadi jelas. Betul. Nah, kalau seperti ini saya kira praktek pengawasannya begitu longgar karena ada interaksi yang kuat antara atasan dan bawahan. Jadi saya kira ini yang kalau prosedur saya kira tinggal diupdate saja, benar Pak Samsu tadi, tinggal diupdate dan diperkuat mungkin ada dengan pelajaran dari berbagai kasus belakangan ini. Tapi selebihnya yang paling perlu ditekankan adalah tanggung jawab pimpinan. Ya, tanggung jawab pimpinan dalam konteks praktek pengawasannya. Ini yang saya kira perlu dipertegas, sehingga dalam kasus-kasus seperti ini pimpinan juga harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk juga bisa menerima sanksi atas Kelalaian. kasus yang kelalaian pengawasan dan tindakan bawahannya begitu. Ya. Kenapa publik jadi sangat kecewa, Pak Syamsu? Apalagi dua dari pelaku ini adalah anggota pasukan elit. Kita tahu dengan kemampuan yang sangat mumpuni, yang semestinya melindungi masyarakat, justru sebaliknya. Betul. Jadi 2 dari 3 oknum ini adalah anggota pasukan Katak yang memang sangat, ya kualifikasi pembelaan dirinya udah bagus banget. Tetapi belum tentu juga kualifikasi pengendalian dirinya belum. Kemudian yang paling prinsip itu adalah bahwa memang ada kesatuan-kesatuan tertentu yang memungkinkan untuk membawa 24 jam. Ya, diantaranya itu adalah ADC tadi. Karena surat perintahnya melekat. ADC misalnya ke siapa, nah ini problemnya adalah yang dia kawal oleh ADC ini ada nggak ikut dalam proses itu? Tidak ada. Nggak ada, berarti bukan pengawalan, bukan penugas perlindungan. Yang kedua adalah kalau tugas-tugas dalam konteks intelijen. Kalau dia tugas intelijennya itu kan SK-nya itu atau perintahnya itu berlaku untuk kasus tertentu, untuk jangka waktu tertentu misalnya, itu boleh 24 jam. Itu pun juga disembunyikan, dijaga supaya tidak ketahuan bahwa dia bawa senjata api. Nah, proses-proses inilah yang mesti dijelaskan oleh atasannya. Ya, kita salut dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI bahwa akan ditegakkan hukumnya, akan dihukum yang bersalah, yang tidak sesuai dengan prosedur itu akan ditindaklanjuti. Nah, tadi dari kepolisian juga menyampaikan bahwa ada satu yang penting untuk kita pahami sama-sama, yaitu critical point.
momen-momen apa saja yang seorang polisi, seorang TNI itu menggunakan kewenangan institusinya atau otoritas institusinya untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan yang melekat. Seorang TNI, kewenangan apa yang membuat dia tahu bahwa ini negara dalam ancaman. Polisi bisa tahu bahwa ini Kamtibmas terancam, sehingga dia menggunakan otoritasnya sebagai polisi, sebagai tentara. Nah itu juga penting untuk diteliti, mungkin Kompolnas atau mungkin Mas Herul bisa memberikan masukan. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga ini adalah frame dari media, ini juga otokritik bagi teman-teman media. Di media itu akan muncul kasus bos rental. Jadi seakan-akan bos rental ini korbannya jadi tereduksi citranya. Jadi bos rental itu seakan-akan menjadi entitas yang fight to fight dengan polisi, tentara. Padahal bos rental itu ya korban, itu korban. Jadi korban yang ditulis jangan bos rental. Jadi seakan-akan ini itu kan menjelaskan subjeknya, tapi yang jelas adalah transparansi kasus ini kan harus terbuka. Mesti dikawal. Dan kalau kita tahu kan yang sekarang juga masih jadi perdebatan di publik, Pak Syamsu misalnya saja dikatakan bahwa ada pengeroyokan terhadap korban yang mengeroyok terlebih dahulu dibantah oleh keluarga. Nah ini kan apakah itu valid atau tidaknya harus bisa dibuktikan dan harus terang benderang. Betul, saya setuju karena respon awalnya itu adalah laporan kalau 3 orang anggota itu dikeroyok oleh 15 orang yang tak dikenal. Nah, respon awalnya demikian juga pada saat pelaporan awal di Polsek Cinangka tadi bahwa ada tanda kutip ini pengaburan fakta. Kalau komandannya atau kapolseknya itu menerima fakta atau laporan bahwa yang bersangkutan tidak diterima laporannya itu karena tidak menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atau syarat-syarat administrasi pelaporan. Ternyata Mas Agam ini menyampaikan bahwa semuanya udah dikasih lihat. Saya bukan leasing, saya ini rental. Makanya etiknya juga berjalan ya. Iya, dan ini yang mesti diungkap. Iya, betul. Oke, baik. Terakhir Mas Fahmi, apa yang jangan cuma evaluasi deh, apa yang harus segera dilakukan soal ini? Ya kalau terkait dengan kasusnya tentu proses hukumnya harus berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Kemudian hal-hal yang tadi disampaikan Pak Samsi juga itu harus terjawab begitu ya, 2 sorotan utama kita terkait dengan apakah dia pembeli atau backing, yang kedua kemudian apakah senjata api itu digunakan memang sah atau tidak gitu ya. Terus kemudian tentu saja kita perlu ingatkan bahwa ke depan bukan lagi kita bicara evaluasi, tapi kita bicara bagaimana internalisasi dari peraturan-peraturan yang sudah ada dan yang akan dibentuk berdasarkan evaluasi tadi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Syamsu Rizal, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB. Terima kasih juga Mas Hairul Fahmi, pengamat militer dari ISIS. Selamat malam.